Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat satu percobaan sederhana mengenai tentang miniatur pompa hidrolik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ajuna. Saya kuliah di Universitas UIN Anarini di jurusan Pendidikan Fisika. Nah, sebelumnya saya membuat video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah optik saya. Oke, lanjut saja. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah percobaan, yaitu mengenai miniatur pompa hidrolik. Nah, miniatur pompa hidrolik merupakan alat peraga praktikum pada mata pelajaran fisika. Alat ini digunakan untuk menjelaskan secara kualitatif prinsip dan hukum Pascal. Nah, kalian pasti sudah belajar mengenai hukum Pascal, bunyi hukum Pascal. Nah, bunyi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Itu adalah bunyi hukum Pascal. Sedangkan rumus hukum Pascal sendiri yaitu tekanan benda pertama sama dengan tekanan benda kedua, atau gaya awal sama dengan gaya akhir. Nah, lanjut saja, kita akan mempraktekkan secara langsung ya, percobaan miniatur pompa hidrolik ini. Saya telah merangkai. Nah, begini teman-teman berikutnya miniatur pompa hidrolik. Teman-teman, cara pembuatan alat ini sangatlah mudah dan murah. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Yaitu cukup dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana seperti selang kecil. Nah, kita menggunakan selang kecil dan saya mendapatkannya di toko bangunan. Harganya sangat murah. Terus suntikan yang berdiameter besar dan kecil. Nah, suntikan yang berdiameter besar ada pada sebelah kanan saya, dan suntikan yang berdiameter kecil ada sebelah kiri saya. 2 buah potongan papan dan air. Nah, saya buat papan sendiri teman-teman, yang berbentuk seperti meja yang bisa kalian lihat sendiri. Dan di antara selang atau hidrolik penghubungnya kita beri air ya, untuk biar alat ini bekerja sesuai dengan hukum Pascal tadi. Dengan alat dan bahan yang sederhana ini, kemudian rangkai alat dan bahan tersebut dengan cara menyambungkan suntikan kecil dan besar dengan menggunakan selang. Lalu ikat kedua suntikan dan selang pada papan yang sudah disambungkan dengan papan lainnya dengan tegak lurus untuk lebih jelas seperti yang ada di depan saya ini. Nah, teman-teman bisa melakukan sendiri, hanya tinggal menghubungkan antara suntikan yang berdiameter besar dengan suntikan yang berdiameter kecil. Nah, setelah rangkaian sudah siap, maka untuk melakukan praktikum yaitu dengan cara mengisi selang dengan air sampai penuh. Nah, teman-teman bisa mengisi air ya ke dalam selang ini sampai penuh. Lalu sambungkan suntikan kecil dengan selang. Setelah itu masukkan suntikan besar yang belum terisi air
ke ujung selang yang sudah terisi air. Sekarang antara suntikan kecil dengan suntikan besar sudah tersambung dengan selang yang sudah terisi air. Untuk percobaan pertama mendorong suntikan kecil dan percobaan kedua mendorong suntikan besar. Oke teman-teman, lebih jelasnya kita akan memperagakan bagaimana miniatur hidrolik ini bisa bekerja ya. Kita akan menekan sebelah kanan saya, yaitu suntikan yang berdiameter besar. Nah, apa yang akan terjadi setelah saya menekan yang suntikan berdiameter besar ini? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, yang sebelah kiri saya naik dan yang sebelah kanan saya turun ya. Pada saat mendorong suntikan kecil, air mengalir ke suntikan besar, sehingga piston pada suntikan besar naik. Ketinggian air di suntikan besar tidak bisa memenuhi panjangnya suntikan dan terasa ringan saat mendorong suntikan kecil. Kemudian pada percobaan kedua, yaitu mendorong suntikan besar, air juga mengalir ke suntikan kecil dan ketinggian air di suntikan kecil sampai memenuhi panjang suntikan. Dan pada saat mendorong suntikan besar terasa sedikit berat dibandingkan dengan mendorong suntikan kecil. Nah, supaya lebih jelas teman-teman, saya memiliki beban. Saya tidak menggunakan tangan lagi, tapi menggunakan beban. Nah, saya memiliki mobil mainan yang masanya 0,5 on. Dan masa yang kedua harganya 600 kg. Oke, saya akan melakukan percobaan. Nah, oke, teman-teman bisa lihat sendiri apakah miniatur pompa hidrolik ini bekerja dengan baik. Oke, saya akan meletakkan massa yang lebih besar di sebelah kiri saya. Apa yang akan terjadi terhadap massa yang ada di sebelah kanan saya? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ketika saya meletakkan massa yang lebih besar di sebelah kiri saya. Nah, massa yang sebelah kanan yang lebih ringan itu akan terdorong ke atas. Ini diakibatkan karena adanya tekanan dari kiri saya ke kanan saya ya. Makanya massa yang ada di kanan saya akan naik ke atas. Miniatur pompa hidrolik membahas tentang tekanan. Jadi dalam hukum Pascal ini juga berkaitan dengan bejana berhubungan. Untuk memahami konsep tekanan, prinsip bejana berhubungan dan hukum Pascal, maka sangat tepat sekali miniatur pompa hidrolik dibuat untuk mengilustrasikan konsep ini. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau tekanan itu memiliki persamaan, yaitu tekanan sama dengan gaya diper luas penampang. Secara matematis dirumuskan, biasanya tekanan ini digunakan untuk mengukur kekuatan suatu cairan atau gas. Untuk pompa hidrolik, tekanan ini digunakan untuk mengukur kekuatan cairan. Semakin tinggi dalam suatu tempat dengan isi volume yang sama, maka suhu akan semakin naik. Itulah hubungan tekanan dengan suhu. Alat peraga miniatur pompa hidrolik menggunakan dua buah suntikan yang berdiameter besar dan kecil ini yang dihubungkan dengan seutas selang kecil. Artinya bahwa pompa hidrolik ini menggunakan prinsip bejana berhubungan. Bunyi hukum bejana berhubungan adalah bila bejana-bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dan berada dalam keadaan seimbang, maka permukaan zat cair pada bejana-bejana terletak pada sebuah bidang datar. Hukum bejana berhubungan ini membahas mengenai zat cair sejenis dalam sebuah bejana yang berhubungan. Tepat sekali dengan alat peraga yang dibuat ini.
miniatur pompa hidrolik, yaitu menggunakan zat cair yang sejenis, hanya menggunakan air saja sebagai bahan. Nah, pompa hidrolik tidak lepas dari konsep tekanan. Ada hal yang menarik pada pompa hidrolik untuk dianalisis, yaitu pada luas penampang tabung yang berbeda. Ternyata ketika diberi tekanan, maka antara tabung yang kecil dengan yang besar akan memiliki tekanan total yang sama. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum utama hidrostatis, yaitu berhubungan dengan fluida yang homogen dan tekanan total yang sama pada luas penampang yang berbeda. Untuk menjelaskan sistem kerja pompa hidrolik ini digunakan prinsip hukum utama hidrostatis dan juga hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dan suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Jelaslah bahwa antara hukum utama hidrostatis dengan hukum Pascal tidak jauh berbeda, menjelaskan tentang kesamaan tentang antara luas penampang yang berbeda satu dengan lainnya. Di kehidupan sehari-hari, penerapan konsep hukum Pascal dalam hal ini adalah pompa hidrolik sudah banyak sekali membantu meringankan kerja manusia, teman-teman. Manusia khususnya dalam bidang gerak. Inovasi yang dibuat oleh manusia dengan konsep pompa hidrolik adalah adanya dongkrak hidrolik yang mengangkat mobil-mobilan besar pada bengkel mobil. Menggunakan prinsip kerja hidrolik karena di bagian atas skop mobil itu terdapat pompa besar yang menggunakan pelumas sebagai cairannya. Di bidang pertanian misalnya, teman-teman, digunakan juga prinsip pompa hidrolik. Ketika musim kering tiba dan hanya terdapat sedikit air, kekurangan air ini bisa digunakan pompa hidrolik untuk memompa air dengan cara otomatis karena tenaga yang memompa air berasal dari air itu sendiri. Inilah beberapa contoh penerapan konsep hidrolik, konsep hukum Pascal, atau lebih khusus aplikasi dari pompa hidrolik. Jadi miniatur pompa hidrolik dapat membantu siswa untuk memahami konsep hukum Pascal secara kualitatif, sehingga dengan pemahaman akan ada inovasi untuk membuat alat yang dapat membantu aktivitas manusia. Nah, teman-teman, penggunaan pompa hidrolik ini sangat membantu kerja manusia, ya teman-teman. Pompa hidrolik ini digunakan untuk berbagai macam bidang, teman-teman, seperti pada bengkel, yaitu untuk cucian mobil yang menggunakan prinsip pompa hidrolik sederhana. Ada pula penggunaan pompa sepeda yang menggunakan pompa hidrolik. Selain itu, prinsip pompa hidrolik juga digunakan dalam mesin pres kapas. Nah, teman-teman, salah satu generator hidrolik dengan kualitas yang teruji adalah generator Dynaset yang dapat digunakan dalam berbagai macam kebutuhan, terutama pada alat bergerak ekskavator, truk, dan alat-alat berat yang mengenangani material. Anda bisa mencoba untuk membuka website Hypowira dan distributor resmi Dynaset Indonesia, teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang miniatur pompa hidrolik. Nah, miniatur pompa hidrolik ini sangat berpengaruh besar ya untuk meringankan kerja manusia. Dan teman-teman sudah tahu sendiri aplikasinya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.